Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita boleh kembali lagi merasakan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita boleh dikaruniai pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun perkawinan, berlimpahlah kita dalam rasa syukur. Secara khusus kami mengucapkan selamat merayakan pertambahan usia bagi saudara Lamria Stefani Melanova Sihite. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan semakin menyempurnakan sukacita dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami kembali. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memaknai setiap pemberitaan firman Allah dan dapat melakukannya dalam hidup beriman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20b hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adakah berita hoax yang kita terima ketika kita membaca WhatsApp? Mungkin di antara kita akan berkata, "Oh, ada," dan banyak sekali kita jumpai. Benar, jika dulu orang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, maka sepertinya sekarang ini jari tangan kita sangat mudah menjadi harimau buat kita semua. Berita bohong atau berita hoax itu cepat sekali menyebar. Bahkan bisa dikatakan sulit dibendung. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tidak segan-segan memberikan sanksi hukum kepada mereka yang melakukan penyebaran berita hoax atau berita bohong tersebut. Karena dampaknya sudah pasti akan merugikan banyak pihak. Bukan hanya persoalan nama baik, tetapi itu juga bisa mengancam jiwa seseorang. Dalam bacaan kita juga dijelaskan bagaimana Paulus berhadapan dengan pemberitaan yang tidak benar tentang dirinya. Paulus dalam pelayanannya dikabarkan tidak lagi memelihara hukum Taurat. Oleh sebab itu Paulus hendak membuktikan kepada mereka bahwa ia tetap memelihara hukum Taurat, dan cara membuktikannya adalah dengan melakukan pentahiran. Menghadapi berita bohong mengenai diri kita memanglah tidak mudah dihadapi. Namun bukan berarti kita diam saja ketika berita kebohongan tentang diri kita itu diberitakan di mana-mana. Kita harus melakukan sebagai sebuah pembuktian. Walaupun terlihat sederhana dan cakupannya kecil, namun itu merupakan hal yang penting. Karena kebohongan yang dibiarkan terus-menerus akan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
ada hal yang penting yang perlu kita pelajari ketika kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Hidup di dunia ini, apalagi jika kita mau melayani dan melakukan hal yang benar, maka kita harus siap dengan respon orang-orang yang tidak suka dan senang menyebarkan berita bohong tentang diri kita. Namun, lihatlah itu sebagai sebuah tantangan. Bagaimana kita tetap terus bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buktikanlah berita kebohongan tentang diri kita itu dengan cara terus melayani Allah dengan sungguh dan melakukan hal yang benar melalui keseharian kita, baik itu tutur kata kita, sikap hidup kita, bahkan pikiran kita. Minta Roh Kudus untuk senantiasa turut campur tangan dan bekerja dalam diri kita, sehingga hikmat Allah memampukan kita untuk dapat mengatakan siapa Allah yang kita layani dan bagaimana kita terus mau melakukan pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang saat ini mengajarkan kami kembali agar kami menjadi pribadi-pribadi yang siap menghadapi berbagai kesukaran bahkan tantangan yang terjadi di sekitar kami. Bahkan ketika ada banyak orang yang mungkin menyebarkan berita-berita kebohongan, mampukan kami untuk tidak terpengaruh, bahkan tidak menjadi pribadi yang meneruskan berita kebohongan. Bahkan kami mampu membuktikan berita kebohongan itu dengan cara terus melayani Tuhan dan terus melakukan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku, teruslah berkarya dan teruslah lakukan yang benar, dan layanilah Tuhan dalam seluruh kehidupan yang masih dipercayakan. Tuhan Yesus memberkati.